Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan membahas atau bercerita terkait rekonstruksi ulang perkelahian Carok 2 PS6. Oke, markihas, mari kita bahas. Perkelahian Carok 2 kakak beradik yaitu Hasan Busri dan adiknya Wardi melawan 6 orang dari kubu Matanjar, Materdam, Najehri, Hapid, dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka rekonstruksi diadakan di tempat lain, bukan di lokasi kejadian. Perkelahian Carok dimulai dari reka ulang. Hasan Busri sedang menunggu temannya untuk berangkat tahlilan bareng. Ia duduk di atas sepeda motornya. Pada saat menoleh ke arah belakang, lampu dari motor pengendara itu menyorot, menyilaukan mata Hasan Busri sehingga melihatnya dengan menyempitkan mata, dan secara spontan membuat Hasan Busri menunjukkan ekspresi tatapan mata yang melotot, tanda tidak senang kepada pengendara yang berboncengan itu. Materdam Matanjar kemudian menghampiri Hasan Busri. Kemudian Matanjar berkata, "Kenapa kamu melihat saya dengan pandangan mata yang melotot seperti itu?" Lalu Hasan Busri menjawab, "Ya enggak begitu, saya silau, terkena sinar lampu motornya, saya kirain siapa." Lalu Hasan Busri bertanya kepada Matanjar, "Tumben buru-buru mau kemana kak?" Matanjar kemudian turun dari motornya. Begitu juga dengan Hasan Busri turun dari motornya. Sementara Materdam masih duduk di sepeda motornya. Matanjar kemudian marah sembari berkata, "Kamu nggak usah mau tahu urusan orang," sambil tangan kanan Matanjar memegang kerah baju Hasan Busri. Lalu Hasan Busri menjawab, "Ya enggak kak, kita kan kenal, masa saya nanya aja enggak boleh?" Lalu kemudian Matanjar menampar Hasan 1 kali. Maka terjadilah cekcok di antara mereka dan memutuskan janjian untuk Carok. Hasan Busri disuruh pulang untuk mengambil cerulitnya, sementara Matanjar dan Materdam disuruh menunggu oleh Hasan Busri dan jangan kemana-mana. Hasan Busri kemudian pulang mengendarai sepeda motornya, dan di jalan ia bertemu dengan adiknya Wardi yang sedang mengendarai sepeda motor juga. Ketika berpapasan kemudian mereka sama-sama berhenti. Wardi yang melihat kakaknya ngebut, maka ia bertanya, "Ada apakah Hasan? Kok kamu seperti buru-buru?" Lalu Hasan Busri menjawab, "Ayo kita pulang, saya ada masalah dengan Matanjar." Wardi kemudian memutar balik motornya dan mengikuti kakaknya dari belakang. Sesampainya di rumah, kemudian Hasan Busri mengambil 2 bilah cerulit, kemudian minta doa dari ibunya dan bilang bahwa sedang ada masalah. Pada awalnya sang ibu melarang Hasan dan Wardi pergi, tapi karena mereka tetap memaksa, maka sang ibu tidak lagi sanggup untuk mencegahnya. Kemudian Hasan Busri berpamitan salaman sungkem pada ibunya, sementara Wardi masih tetap di motornya. Kemudian Hasan Busri memberikan 1 bilah cerulit yang ada di tangan kirinya kepada Wardi. Wardi kemudian menerima cerulit itu. Lalu mereka berdua berangkat menuju lokasi Carok yang telah dijanjikan. Sesampainya di tempat, belum juga motor yang dikendarai Wardi ini berhenti, Hasan Busri sudah meloncat dari motor. Ia berlari mendekati kelompok Matanjar dan teman-temannya sembari berkata, "Ayo, kalau mau Carok di sana sudah berkumpul banyak orang." Matanjar dan teman-temannya sekitar 10 orang yang semuanya rata-rata membawa senjata, cerulit, dan ada 1 orang yang membawa senjata pisau. Hasan Busri segera berlari. Awal fokusnya hanya melawan Matanjar. Hasan Busri kemudian menyerang Matanjar dan Matanjar juga meladeni serangan Hasan Busri, dan terjadilah duel saling sabet antara kedua pendekar ini. Matanjar menyabetkan cerulitnya ke arah Hasan Busri, namun Hasan Busri dengan sigap menghindar. Kemudian saat Matanjar lengah, Hasan bergerak maju dan menyabetkan cerulitnya. Sebagai seorang guru silat, Matanjar pun refleks menangkisnya dengan tangan. Namun karena kemungkinan keberuntungan ada di pihak Hasan, Matanjar pun terluka oleh sabetan Hasan, membuat Matanjar kehilangan keseimbangan dan roboh. Melihat kakaknya roboh, Materdam kemudian menyerang Hasan dari arah belakang. Karena Hasan Busri kemungkinan pernah mempelajari ilmu silat bela diri dan juga ilmu tebal, dan bergerak secara refleks menghindar, dan sabetan cerulit Materdam berhasil merobek jaket belakang dan sarung dari Hasan Busri. Namun hanya jaket dan sarungnya saja yang robek, dan setelah itu kemudian Hasan Busri menyerang balik Materdam. Bersamaan dengan itu Hapid pun masuk ke arena Carok dengan membawa sebilah pisau. Melihat kakaknya mau dikeroyok, Wardi pun tidak tinggal diam, menyerang dari belakang menyabetkan cerulitnya ke arah Hapid, dan setelah mendapat 2 kali sabetan, Hapid pun roboh. Sementara itu Hasan Busri masih melawan Materdam. Kemudian masuk 1 orang lagi dari kubu lawan membawa senjata cerulit, sebut saja namanya Mr. X. Lalu Mr. X bersama-sama dengan Materdam secara bersamaan mengayunkan cerulitnya ke arah Hasan Busri, dan Hasan Busri mengeluarkan ilmu silatnya untuk meladeni Materdam dan Mr. X, dan keberuntungan ada di pihak Hasan Busri. Tangan kanan Materdam terkena sabetan cerulit dan juga nembus ke tangan Mr. X terluka, maka kedua cerulitnya ikut jatuh. Mr. X yang terluka tangannya kemudian berlari untuk menyelamatkan diri, sementara Materdam yang terluka tangannya tidak lari, malah ia mengambil cerulitnya yang terjatuh dengan tangan kiri
dirinya bersiap-siap menghadapi serangan Wardi. Pada saat Hasan Basri sedang mengejar Mr. X, maka datang Najeri yang menghadangnya. Maka terjadi duel 1 lawan 1 dan ilmu silat Najeri tidak sanggup untuk melawan keganasan Hasan Basri dan Najeri pun roboh. Selanjutnya entah apa yang dilakukan oleh Hasan Basri, karena di reka ulang terakhir terlihat Hasan Basri membawa 2 bilah celurit dan berkata pada salah satu orang yang menyerangnya untuk segera lari, karena jika tidak lari Hasan Basri akan menghabisinya juga seperti yang lain. Lalu dia kabur melarikan diri. Lalu Hasan Basri membuang 2 celuritnya dan pulang bersama Wardi. Rekonstruksi ini diperagakan 38 adegan. Sekian dulu cerita dari Mamang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.